Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian bagaimana cara memasang set-top box dengan baik dan benar pada TV tabung. Ya, ini adalah contoh TV tabung yang masih menggunakan siaran analog. Masih banyak sekali semut-semutnya ya teman-teman sekalian, dan juga kualitas gambarnya kurang jernih. Ini tadi ada RCTI, kemudian ada MNC, juga ada RTV. Ya teman-teman sekalian, jadi kualitas gambarnya itu masih banyak semutnya. Nah, ini Antv juga masih banyak semutnya. Nah, ini kita mau mencoba untuk memasang set-top box pada TV ini supaya bisa menerima siaran yang lebih jernih dengan kualitas yang lebih oke tentunya. Ya, pertama-tama kita siapkan dulu set-top boxnya ya. Ini set-top box Nfinix H1 ya teman-teman. Ini ada remote ya, ada satu remote. Kemudian ada ini ya, ada set-top boxnya ya atau receivernya. Ini DVB-T2 dari Nfinix. Ini ada tulisannya Nfinix H1 ya, jenisnya Nfinix H1. Ini ada tombol-tombolnya ya teman-teman. Ada tombol power, menu, oke, usahaan ada change min dan juga change plus, serta vol plus dan juga vol min gitu ya teman-teman sekalian. Ya, ada tertera ini, kelihatan banget gitu. Nah, ini kelihatan jelas ada change min, change plus, vol plus dan juga vol minnya gitu teman-teman sekalian. Ini dari depan, tampak depannya. Tampak belakangnya itu ada ini ya, ada slot in untuk kabel RCA ya. Nah, ini ada warna kuning, merah dan putih, dan juga ada untuk supply powernya di sini. Supply powernya di sini. Ini RCA-nya ada putih, merah, kuning. Di sini juga ada HDMI, ada USB, slot USB, dan juga slot antenanya gitu teman-teman sekalian. Di sini juga ada tombol on off pada set-top boxnya ya, untuk nanti mematikan dan juga menyalakan set-top boxnya pada ini. Ini juga ada kabel supply powernya, juga ada kabel RCA-nya ya. Nih kabel RCA-nya untuk disambungkan ke TV tabung tadi ya teman-teman sekalian. Pertama-tama kita colokkan dulu ini ya untuk yang kabel supply powernya. Nah, ini nanti yang menghubungkan ke tenaga listriknya. Kita menghubungkannya itu harus masuk ya teman-teman, masuk semuanya biar arus listriknya itu tersalurkan dengan baik dan sempurna. Nah, kalau misalkan tidak masuk semuanya atau tidak dipastikan masuk, itu akan berpengaruh kepada supply power pada receiver ataupun ke layar TV. Ini ada RCA-nya ya, warnanya ada putih, kuning dan merah. Dipastikan juga masuk sesuai dengan warna-warnanya teman-teman, supaya tidak mengganggu jalannya penyiaran nanti. Misalkan muncul suara kresek-kresek, atau mungkin nggak keluar suara, atau mungkin nggak keluar gambar karena kesalahan dalam penyaluran warna pada kabel RCA. Pertama kita salurkan dulu ya yang putih ke slot yang putih. Ini ada warnanya, warna putih ke slot yang putih. Yang kuning kita masukkan ke yang kuning. Nah, yang merah juga masukkan ke yang merah. Ini juga dipastikan semuanya masuk, benar-benar masuk ya teman-teman sekalian. Karena apa? Kalau misalkan tidak masuk, nanti itu akan berpengaruh kepada suara ataupun gambarnya, biar nanti nggak bunyi kecek-kecek. Nah, kemudian kita masukkan kabel antenanya. Antenanya adalah antena UHF. Ini dimasukkan benar-benar sampai masuk. Nah, gini ya, benar-benar sampai masuk. Nah, ini semua masuk, benar-benar masuk, mentok. Nah, kemudian kita salurkan kabel RCA-nya pada TV tabung ya teman-teman. Yang kuning untuk kuning, merah untuk merah, dan putih untuk putih. Ini putih kita masukkan.
Nah, kemudian merah kita masukkan. Jangan sampai ada yang tidak masuk ya teman-teman, dan juga dipastikan semuanya itu masuk semua teman-teman, biar tidak muncul suara gesek-gesek dan sebagainya. Kemudian kita colokan supply powernya ya ke stop kontak ya. Nah, setelah kita langsung ke pemrograman. Ini adalah menu yang nampak pada set-top box Nfinix. Kemudian kita langsung saja cari pada pencarian ya. Kita cari secara otomatis teman-teman sekalian, gitu. Nah, biarkan untuk beberapa saat sambil kita nunggu ya teman-teman. Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mempunyai set-top box ataupun TV digital, segera untuk memberi set-top box atau TV digital. Karena pada tanggal 2 November 2022 nanti semua saluran analog akan dinonaktifkan ya, atau hilang dari penyiaran. Kenapa sih harus dihilangkan ataupun bermigrasi dari analog ke digital? Yang pertama adalah supaya penghematan frekuensi ya, menghemat frekuensi biar bisa digunakan untuk yang lainnya. Semisal frekuensi itu bisa digunakan untuk mempercepat kecepatan internet di Indonesia. Yang keduanya juga kita di wilayah-wilayah perbatasan itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada masyarakat yang di daerah perbatasan. Karena dengan kualitas siaran yang bagus, berkualitas ya, ini akan meningkatkan rasa nasionalisme pada orang-orang yang atau masyarakat yang berada di perbatasan teman-teman sekalian. Nah, selain itu juga kita menyongsong era digital ya teman-teman, supaya arus komunikasi itu bisa berjalan dengan cepat dan tersampaikan pada masyarakat dengan baik. Ya, ini sudah masuk 14 channel ya teman-teman. Nah, pada set-top box ini udah masuk 18 channel ya, sementara ada 22 channel yang sudah masuk teman-teman sekalian. Ya, cukup banyak teman-teman dibanding dengan siaran analog ya. Sekarang siaran analog juga secara channelnya itu berkurang teman-teman, karena beberapa stasiun TV itu pada beberapa daerah itu sudah menonaktifkan siaran analognya gitu. Jadi secara jumlah itu sudah berkurang teman-teman. Jadi jumlahnya itu channel analog itu lebih sedikit dibanding dengan channel digital. Gitu teman-teman sekalian ya. Jadi kualitas gambarnya lebih jernih, suaranya juga lebih jernih, lebih enak, lebih nyaring, terusan nggak gembrusuk kayak gitu, tidak ada semut kayak gitu. Itu kelebihan dari digital. Nah, kalau yang analog itu banyak semutnya, terusan bergantung sekali pada cuaca, terusan suaranya juga terpengaruh oleh adanya semut tadi. Ketika banyak semutnya, maka otomatis suaranya itu ikut ke gemberengseng teman-teman sekalian gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali, dan ini membuat kita tidak nyaman sebagai pemirsa layar kaca atau layar televisi gitu teman-teman sekalian. Nah, ini ya teman-teman, ada apa aja sih channel yang sudah masuk pada STB atau set-top box Nfinix H1 ini yang kita pasang tadi. Dari satu persatu prosedurnya, tadi ada Trans TV, ada Trans 7, kemudian ada SCTV ya, SCTV. Oh ya teman-teman, kebanyakan dari channel digital yang sudah masuk ini udah berkualitas high definition ya teman-teman, atau HD gitu. Ini ada Indosiar ya, ada Indosiar. Untuk perbandingan layarnya sudah rata-rata udah menggunakan perbandingan 16:9. Ini RCTI ya teman-teman, gitu. RCTI, ada MNC, jernih banget teman-teman, gitu. Jernih. Gambarnya jernih yang ditangkap. Ada KTV. Ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya, untuk channel-channel ini masuknya itu grup-grupan teman-teman, gitu. Ada beberapa grup yang dimiliki ya. Nah, ini nanti akan terkait dengan MUX-nya gitu. Ya, tadi ada
iNews dan juga MNC TV ya. Ini ada CNN Indonesia, ada CNN Indonesia, ada CNBC Indonesia gitu. Ya, ada beberapa grup teman-teman, grup besar gitu. Ada TVRI, ada MTech, ada Trans Group, ada Media Group, terusan ada Viva Group gitu. Banyak sekali teman-teman. Ini ada TV One, ada Antv gitu teman-teman. Nah, TV One dan Antv ini tergabung di dalam Viva Group teman-teman. Nanti MTech-nya juga. Kalau Ratih TV ini mengikuti MUX dari TVRI teman-teman. Ikut ke TVRI karena si Ratih TV ini adalah TV lokal gitu. Nah, ini ada TVRI ya, ada TVRI nasional, ada TVRI daerah ya, Jateng ini, Jateng Jawa Tengah. Ada TVRI dunia, di mana TVRI dunia ini menggunakan bahasa Inggris teman-teman, bahasa pengantarnya. Kemudian itu ada TVRI Sport atau TVRI olahraga. Ya, banyak teman-teman siarannya ya. Ada O Channel. Nah, kalau O Channel ini masuknya ke MTech Group teman-teman. Ada SCTV, Indosiar, O Channel dan juga Mentari TV. Ini masuknya kepada MTech Group begitu. MUX-nya nanti ngikut ke Indosiar ya, Indosiar, SCTV atau yang lainnya gitu. Yang termasuk dalam MTech Group. Ini ada BNTV, Metro TV ya. Ini masuk ke Media Group. Ada Magna Channel juga, ini masuk ke Media Group. MUX-nya itu ngikut ke MUX Metro TV teman-teman sekalian. Jadi itu kelompok-kelompokan. Biasanya kalau misalkan daerah tertentu udah ada MUX Metro TV misalkan, itu akan serombongan. Biasanya nanti ada diikuti oleh BNTV dan juga Magna Channel. Misalkan ada MTech Group, maka ada rombongannya, ada SCTV, Indosiar, ada O Channel dan juga Mentari TV. Itu rombongannya teman-teman sekalian ya. Nah, kelebihan dari TV digital juga bisa mengetahui jadwal-jadwal dari TV kesayangan kita atau channel kesayangan kita ya. Ini menggunakan pada remote digital TV ataupun pada remote set-top box itu ada menu EPG. Ini untuk mengetahui jadwal pada channel kesayangan kita. Kemudian kita juga bisa mengetahui kekuatan sinyal pada channel kita ya. Ini kekuatan sinyal pada Trans 7 ya teman-teman, di tempat saya berada saat ini gitu. Nah, ini saya coba untuk yang lainnya ya teman-teman, saya pengen lihat. Nah, ini ada Magna Channel, kekuatan sinyalnya udah cukup bagus gitu. Ya, itu aja yang teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.